inverse. Nah, sebelum kita membahas fungsi inverse, maka baiknya kita kupas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi, gitu ya. Jadi, fungsi adalah suatu pemetaan relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana relasi itu terbentuk dari adanya sebuah rumusan. Jika rumusan itu kita berikan input, maka akan menghasilkan output, gitu. Nah, rumusan fungsi secara umum itu ini fx sama dengan ax ditambah konstanta. Dan ini adalah salah satu contoh bentuk fungsi, gitu ya. Jadi fx sama dengan 2x ditambah 5. Konstanta ini kan 5 ini kan konstanta, 2 koefisien, dan x ini adalah variabel. Nah, dari rumusan ini kita dari rumusan fungsi ini kita dapat memasukkan sebuah input ke dalam sumbu x ini. Nah, setelah kita substitusikan sebuah angka ke dalam setelah kita memasukkan sebuah input atau mensubstitusikan ke variabel x ini, kita operasikan, maka akan menghasilkan fx atau output itu berapa, gitu, sama dengan berapa, gitu. Nah, ini kita bahas contohnya. Jika kita berikan input angka 1, sehingga angka 1 itu kita substitusikan ke variabel x dari fungsi ini, maka menjadi gini ya, 2 dikali 1 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Maka fx atau outputnya adalah sama dengan 7. Jika kita berikan input 2, maka dapat kita substitusikan ke variabel x sehingga menjadi bentuk ini, 2 dikali 2 ditambah 5, maka fx-nya atau outputnya sama dengan 9. Nah, dari hasil input dan output ini terbentuklah sebuah relasi, dan maksudnya relasi antara dari 1 ke 7, dari 2 ke 9. Dari relasi itu kita dapat memetakan ini ya, dapat dipetakan, pemetaannya dapat kita petakan ke dalam diagram anak panah, dan juga dapat dipetakan ke dalam bidang koordinat kartesius. Jadi mudah sekali ya pemetaannya, bahwasanya input itu kita petakan ke dalam himpunan yang pertama yaitu himpunan A, dan output kita petakan ke dalam himpunan yang kedua yaitu B, yaitu pemetaan dari 1 ke 7, dari 2 ke 9. Nah, pemetaan dalam bidang koordinat kartesius tidak jauh beda dari pemetaan yang ini tadi. Input itu kita petakan ke dalam sumbu X, dan output kita petakan ke sumbu Y. Jadi jika di sini ada jika saya tulis di sini titik 1, 2, 3 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka dapat kita petakan dari titik 1 kita tarik garis diarahkan ke 7, dari 2 ke 9. Seperti halnya kayak diagram garis ya. Nah, dari pemetaan fungsi ke dalam koordinat kartesius, maka dari itu fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5 itu bisa juga kita tulis menjadi y sama dengan 2x ditambah 5. Jadi
misalnya penulisan fungsi itu f(x) dapat kita ganti menjadi y. Nah, karena di sini tadi kan si f(x) ini tadi kan output ya. Nah, output itu kan kita petakan di yang searah di sumbu y ya. Jadi si f(x) dan y itu tuh sejatinya memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama output. Maka penulisan fungsi itu dapat kita tulis f(x) sama dengan berapa gitu, bisa juga y sama dengan berapa ya gitu. Jadi kesimpulan dari fungsi itu tadi adalah fungsi itu adalah sebuah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Lanjut fungsi inverse. Nah, ini pembahasan pokok kita ya. Fungsi inverse. Sebelum itu kita artikan dulu apa sih arti inverse itu. Kalau fungsi itu tadi kan sebuah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ya. Nah, inverse itu apa sih? Jadi fungsi inverse itu adalah dapat kita artikan inverse itu artinya kebalikan. Jadi kalau teman-teman mencari di kamus atau di Google ya, arti inverse itu artinya kebalikan. Sehingga fungsi inverse itu artinya adalah kebalikan dari fungsi gitu. Masih ingat kan fungsi tadi itu apa? Fungsi itu adalah sebuah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi, maka fungsi inverse itu adalah sebuah pemetaan dari B ke A. Nah, ini gambarnya. Ini ilustrasi gambarnya. Bahwasanya jika fungsi itu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, ya, bila titiknya itu X dan Y, maka pemetaan dari X ke Y itu dinamakan fungsi. Nah, sedangkan pemetaan B ke A atau Y ke E itu dinamakan dengan fungsi inverse gitu ya. Di sini ditulis F pangkat min 1. Ini dibaca fungsi inverse, dan fungsi inverse itu digunakan untuk simbol fungsi inverse. F aksen ya, dibaca F aksen. Nah, dari ilustrasi ini tadi bahwasanya fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi, maka konsep fungsi inverse itu adalah jika ada sebuah fungsi itu Y sebagai output dan X sebagai input, maka konsepnya harus dibalik gitu. Antara si input dan output itu harus dibalik. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Jika diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5, carilah fungsi inverse-nya. Nah, ini sengaja saya buat contoh soalnya itu fungsi yang sudah kita cari input dan outputnya sebelumnya tadi, dan yang sudah kita petakan ke dalam diagram anak panah dan diagram bidang koordinat kartesius tadi. Sengaja saya buat soal yang sama karena nanti bakal kita buktikan apa benar sih kalau fungsi itu pemetaan dari A ke B, sedangkan fungsi inverse itu dari B ke A gitu ya. Mari kita jawab soal ini. Kita tulis ulang fungsinya, yaitu Y sama dengan 2x ditambah 5. Oh ya, fx saya ganti menjadi Y. Ini udah kita bahas tadi ya.
Jadi jangan bingung, bahwasanya fungsi itu juga bisa ditulis menjadi bentuk ini, Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, cara mencari fungsi inverse itu metode awalnya kita harus mengarahkan bentuk ini, operasi ini menjadi X sama dengan gitu. Jadi tujuannya kita nanti akan membentuk X sama dengan berapa gitu. Bentuk ini kan masih Y sama dengan, nah kita harus membentuk X sama dengan, sehingga kita harus mengoperasikan 5 ini kita pindah ke ruas kiri. 5 menjadi negatif, kenapa? Karena di ruas kanan 5 ini positif, maka pindah ke kiri menjadi negatif. Ini adalah konsep aljabar ya teman-teman. Harus kebalikannya gitu, harus lawan katanya. Jika dia di ruas kiri penjumlahan, operasinya penjumlahan, maka di ruas kanan ya, jika dipindahkan ke ruas kanan maka akan berubah menjadi pengurangan. Jika di ruas kiri itu operasinya perkalian, jika dipindahkan ke ruas kanan maka operasinya akan menjadi pembagian gitu. Itu adalah konsep dari aljabar. Nah, sudah seperti ini kan tinggal nyisa 2X ya. Untuk mendapatkan X sama dengan, maka kita harus memindahkan angka 2 ini ke ruas kiri. Nah, karena angka 2 ini di ruas kanan perkalian, maka pindah ke ruas kiri menjadi pembagian, sehingga bentuknya menjadi Y dikurang 5 dibagi 2 sama dengan X. Nah, udah ketemu X sama dengan, ini kita tulis ya, kita balik menjadi seperti ini, X sama dengan Y dikurang 5 dibagi 2. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita bisa aplikasikan konsep fungsi inverse tadi, bahwasanya kita harus membalik si input dan output ya. Ini input ya, X kan input, maka harus kita balik input menjadi output ya. Nah, yang di sini ini kan output ya, output, maka harus kita balik menjadi input, sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan X dikurang 5 dibagi 2. Jadi fungsi inverse-nya adalah fx sama dengan X min 5 dibagi 2. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita buktikan ya, fungsi inverse ini apabila kita masukkan anggota himpunan B yang sudah kita buat di slide sebelumnya tadi. Apabila kita masukkan anggota bilangan anggota himpunan B, apakah akan menghasilkan anggota himpunan A? Kita lihat dulu ya, berapa sih angkanya tadi anggota himpunan B. Nah, angkanya 7 dan 9. Apakah akan menghasilkan 1 dan 2? Kita buktikan di sini ya. Kita masukkan 7, kita substitusikan ke variabel X. 7 dikurang 5, 2 dikurang 2, hasilnya 1. Nah, terbukti ya. Sekarang 9 dikurang 5, 4 dibagi 2. Oke, terbukti ya bahwasanya fungsi itu pemetaan dari A ke B, sedangkan fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi, yaitu pemetaan dari 7 ke 1 gitu ya. Jika kita masukkan 7 maka akan menghasilkan 1, jika kita masukkan 9 maka akan menghasilkan 2 gitu ya. Untuk mencari fungsi inverse
Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang berikutnya. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 4x ditambah 2 dibagi x min 2, fungsi inversnya adalah berapa ya, titik-titik. Fungsi inversnya itu adalah ini f pangkat min 1, ini dibaca f aksen yang digunakan untuk simbol fungsi invers. Jadi fungsi inversnya itu adalah 4x ditambah 2 dibagi x min 2. Cara mencarinya gimana? Nah, cara mencarinya seperti ini. Kita bahas ya. Kita tulis ulang fungsinya menjadi y sama dengan 4x ditambah 2 dibagi x min 2. Cara mencarinya seperti tadi, kita arahkan menjadi bentuk x sama dengan. Nah, untuk mendapatkan x sama dengan, maka kita harus mengoperasikan bentuk ini. Langkah awal, kita bisa memindahkan x min 2 ini ke ruas kiri menjadi bentuk ini, y dikali x min 2 ya. Ingat di sini di ruas kanan operasinya pembagian, maka pindah ke ruas kiri, dia menjadi bentuk perkalian gitu. Setelah itu ini kan pindah ke sini nih, kita tulis di sini. Nah, ini tinggal kita turunkan dulu. Nah, setelah seperti ini kan ada perkalian di sini, kita bisa kalikan y dikali x menjadi yx, atau bisa kita tulis xy. Y dikali min 2 yaitu min 2y. Ini kita turunkan. Nah, setelah itu kita kelompokkan variabel yang sama, maka variabel x dapat kita tulis di bagian ruas kiri. Jadi xy dari sini turun, min 4x ini dari sini ya. Di sini operasinya penjumlahan ya, positif di sini ya, pindah ruas menjadi negatif. Ini 2 turun dari ini, turunkan ke sini, plus 2y. Di sini kan negatif nih, pindah ke sini menjadi positif ya. Setelah seperti ini, di sini kan ada variabel yang sama nih. Variabel yang sama dapat kita keluarkan. Terus y min 4. Nah, kenapa bentuknya menjadi seperti ini? Kita kan akan mengarahkan agar menjadi x sama dengan gitu ya. Nah, bisa ditulis seperti ini karena ini jika dikalikan ya, jika x ini dikalikan ke dalam, maka bentuknya akan menjadi bentuk semula. X dikali y kan xy ini ya. X dikali min 4 itu adalah min 4x. Tujuannya agar bisa menjadi x sama dengan, dibuat bentuk seperti ini ya. Setelah itu x kita tulis sama dengan 2 ditambah 2y per y min 4. Ini dari ini kita pindah ke sini karena bisa diperkalian menjadi pembagian. Nah, ketemulah bentuk x sama dengan, yaitu 2 ditambah 2y per y dikurang 4. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti itu, tinggal kita mainkan konsep bahwasanya x ini input dibalik menjadi output, y ini output kita balik menjadi input gitu. Jadi fungsi inversnya ketemu, yaitu y sama dengan 2 ditambah 2x per x min 4 ini ya. Jadi fungsi inversnya adalah 4x ditambah 2 dibagi x min 2.